Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, dan juga anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, adik-adik semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali untuk menyampaikan kisah-kisah orang saleh terdahulu. Kita sampaikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW untuk support kita semuanya agar kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita sudah sampaikan kemarin beberapa episode tentang kisah sahabat yang mulia, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di mana kemarin kita sampai pada peperangan antara Khalid, pasukannya Islam, dengan pasukan Romawi. Di mana ketika itu sebelum perang terjadilah dialog antara pimpinan Romawi, komandan Romawi dengan Khalid bin Walid, di mana ditawarin agar tidak jadi berperang, dengan diberi harta, masing-masing diberi harta pasukannya, kemudian diberikan kekuasaan, tapi dengan syarat tidak berperang lagi. Maka ketika Khalid bin Walid mendengarkan tuturan apa yang disampaikan oleh panglima ini, justru semakin semangat untuk berperang, karena dikira dia berperang untuk mencari harta. Justru beliau berperang bersama pasukannya karena haus tentang darah, dan darah orang-orang Romawi adalah darah yang paling manis. Maka setelah itu Allah Akbar, mulai berperang dengan orang-orang Romawi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, ketika peperangan berkecamuk, peperangan yang semakin hebat antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi ini, saat pertemuan yang terjadi, ada seorang laki-laki yang datang kepada sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang dia menyampaikan kepada beliau bahwa saya sudah bertekad akan mati syahid. Dia menyampaikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kalau saya itu bertekad akan mati syahid. Kemudian beliau berpesan atau menyampaikan kepada Abdullah bin atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, apa pesan Anda yang perlu kami sampaikan kepada Rasulullah SAW jika saya bertemu dengan Rasulullah SAW besok? Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyampaikan bahwa, sampaikan kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemukan bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada kami memang benar. Sampaikan kepada beliau bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu benar. Sudah. Maka ketika mendengar tuturan kayak gitu, maka lelaki ini langsung melesat maju menyerang bagai anak panah lepas dari busurnya. Ia menyerbu ke tengah-tengah pertempuran dahsyat, merindukan tempat peraduan dan pembaringannya. Ia menyerang dengan sebilah pedang dan dilawan oleh 1000 pedang.
sehingga menemui kesyahidan. Ketika dia mendapatkan ungkapan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini, langsung semangat menyerang, masuk menyerang orang-orang Romawi atau musuhnya, dan menghadapi berbagai macam manusia. Banyak di situ yang akhirnya dia itu mati syahid. Orang ini mati syahid. Coba siapakah orang ini? Orang laki-laki ini yang tadi menyampaikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Itulah dia, Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, kita kenal kalau Abu Jahal itu tokoh orang musyrik, tapi anaknya ada yang masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Dia memang anak Abu Jahal. Ketika tekanan orang Romawi semakin berat, ia berseru kepada kaum muslimin dengan suara lantang, sungguh aku telah lama memerangi Rasulullah SAW pada masa yang lalu sebelum Allah memberikan petunjuk kepadaku. Dia lantang, sungguh dulu saya telah memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum aku mendapatkan petunjuk. Sebelum aku masuk Islam, saya selalu menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah pantas aku lari dari musuh-musuh Allah hari ini? Beliau lantang ketika menghadapi kaum musyrikin. Dia menyampaikan, apakah pantas saya akan melarikan dari musuh ini? Maka tidak pantas. Kemudian beliau menyampaikan, berteriak, siapakah yang bersedia dan berjanji untuk mati? Maka sejumlah orang berjanji kepadanya untuk berjuang sampai mati. Ketika menyampaikan siapa yang ingin mati syahid, ayo berperang. Maka banyak di antara mereka kaum muslimin yang mengikuti dan sampai mati syahid. Kemudian mereka menyerbu ke jantung pertempuran bersamaan. Bukan hanya mencari kemenangan, melainkan bila kemenangan itu harus ditebus dengan jiwa dan raga, mereka sudah siap untuk mati syahid. Jadi ketika berperang, mereka itu melawan orang-orang Romawi tadi dengan mantapnya. Ketika menang, walhamdulillah. Ketika dia mati, maka mati syahid, dan sudah tertanam dalam diri mereka. Maka ini yang luar biasa. Mereka sudah siap untuk mati syahid. Allah menerima pengorbanan dan baiat mereka. Mereka semuanya gugur syahid. Yaitu tadi adalah Ikrimah dan para sahabat, yaitu anaknya Abu Jahal. Nah, coba kita lihat bagaimana sikap mereka para sahabat ketika berperang. Dan ada yang luka-luka saat itu. Ketika luka-luka tentunya membutuhkan bantuan, pertolongan seperti minum, ketika untuk menopang hidupnya. Tapi subhanallah, di antara mereka ketika mendapatkan air minum, dia berusaha mendahulukan temannya dulu. Dikasih air minum, coba kasihkan ke yang lain dulu. Barangkali dia lebih membutuhkan daripada saya. Padahal dia tadi juga membutuhkan. Kemudian ketika dikasihkan yang satu, dibilang sama saja, coba kasihkan yang lainnya. Barangkali dia lebih membutuhkan daripada saya. Begitu seterusnya. Antara sahabat satu dengan sahabat yang lain saling mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Ini pemandangan yang luar biasa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Anak-anak semuanya coba. Ini adalah bagaimana sikap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya, padahal dalam kondisi yang dahsyat seperti itu, dalam kondisi yang genting, yang hampir meninggal. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana kondisi ketika peperangan. Bahkan yang luka-luka, mereka mendahulukan saudaranya. Ini pelajaran yang besar untuk kita semuanya agar kita bisa mengambil ibrah. Kemudian peperangan Yarmuk benar-benar tempat pengorbanan yang jarang ada tandingannya.
di mana di antara monumen pengorbanan yang menakjubkan itu adalah monumen istimewa yang dibina oleh tekad baja yang melukiskan karya Khalid bin Al-Walid yang merahkan 100 tentaranya. Lebih daripada itu, jadi tentara yang dibawa oleh sahabat Khalid bin Walid itu hanya 100 orang. Hanya 100 orang. Kemudian mereka menyerbu sayap kiri Romawi yang jumlahnya tidak kurang dari 40.000 orang. Coba bayangkan, 100 melawan 40.000. Bisa dibayangkan, kalau 100 melawan 1.000 aja udah banyak enggak? Banyak apa tidak? 1.000 banyak. Sudah banding 10. Nah ini 40.000. Luar biasa, tapi tekad yang kuat. Jadi sahabat Khalid bin Walid ini, dari Khalid bin Walid yang membaja. Kemudian dia menyampaikan, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada lagi kesabaran untuk ketabahan yang tinggal pada orang-orang Romawi kecuali apa yang kalian lihat. Sungguh aku mengharap Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk menebus batang leher mereka. Jadi Khalid mendoakan dan berharap kepada Allah SWT biar kalian semuanya pasukan yang 100 orang ini bisa menebas leher-leher mereka. Ini support yang disampaikan oleh Khalid bin Walid. Kemudian saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah ajmain, 100 orang menyerbu ke dalam 40.000 pasukan dan kemudian mereka menang. Anda tidak perlu tercengang. Bukankah hati mereka penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, lagi maha besar, iman kepada Rasulnya yang benar lagi terpercaya, iman kepada ketentuan Allah yang merupakan keimanan yang paling banyak membuahkan kebaikan, petunjuk dan keberuntungan dalam setiap urusan kehidupan. Coba bayangkan, 100 orang melawan 40.000 orang, menang. Ternyata subhanallah, ternyata kemenangan didapatkan. Kenapa? Pertolongan Allah yang luar biasa dan keimanan mereka yang membaja, ketaatan kepada Rasulullah SAW yang luar biasa, yang ini akan membawakan kebaikan, kemenangan. Bukankah khalifah mereka As-Siddiq, itu Abu Bakar As-Siddiq, yang benderanya sekarang telah menjulang tinggi di dunia, dari Madinah, ibu kota baru bagi dunia baru, ia sendiri masih bersedia memerah susu kambing untuk janda yang tinggal mati suaminya. Bagaimana sahabat Abu Bakar yang begitu tawadhu dan tetap memperhatikan, meskipun nama beliau sudah menjulang tinggi sebagai seorang khalifah, seorang pimpinan, tetapi masih mau memerah susu buat para janda dan juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu, mengadukan roti untuk mereka. Coba, ini adalah contoh yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan Khalid bin Walid juga demikian, orang yang dia tawadhu, tetap memperhatikan kepada pasukannya. Maka ketika menghadapi 40.000 orang ini, 40.000 pasukan dari pasukan Islam, tetap tabah dan mantap menghadapi mereka dengan keimanan yang kuat. Bukankah panglima mereka adalah Khalid bin Walid, penawar kecemasan, pembasmi kesombongan dan kekerasan, kedurhakaan, permusuhan, dan pedang Allah yang terhunus yang akan menebus unsur-unsur perselisihan, kebencian dan kemusyrikan. Ini kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Khalid bin Walid, di mana dia akan memberantas kesombongan, kekerasan, kedurhakaan, kesyirikan, ditumpaskan oleh beliau. Bukankah kenyataannya demikian, bahwasanya Khalid mampu untuk
mengatasi demikian. Karena itu berhembuslah wahai angin kemenangan, bertiuplah roh keperkasaan, keberuntungan dan kedikdayaan. Ini memberikan support. Khalid memberikan support kepada para pengikutnya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari semangat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semangat dan pandai mengatur strategi perang dan memberikan support. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah ajmain. Coba bagaimana kejeniusan Khalid bin Walid. Kejeniusan Khalid membuat kagum para panglima Romawi dan komandan pasukannya. Yang mendorong salah seorang di antara mereka yang bernama Gorgias untuk mengundang Khalid pada saat peperangan berhenti agar berdialog dengannya. Coba, tadi sudah terjadi peperangan, 100 orang melawan 40.000 orang, kemudian dan mengerikan. Sampai akhirnya dari kalangan Romawi ada salah seorang dari mereka, bahkan termasuk pimpinannya di sini, mengundang Khalid untuk berdialog saat istirahat. Apa dialognya coba? Apa dialognya antara pimpinan dengan Khalid bin Walid ini? Maka saat keduanya sudah bertemu, Panglima Romawi itu memulai percakapannya kepada Khalid. Ia mengungkapkan, Tuan Khalid, jujurlah Anda. Diajak untuk jujur. Jangan bohong. Jujurlah Anda kepadaku, jangan berbohong. Sebab orang merdeka tidak pernah berbohong. Apakah Allah telah menurunkan sebilah pedang kepada Nabi Anda dari langit? Apakah Allah sudah menurunkan sebilah pedang kepada Nabi Anda dari langit? Lalu pedang itu diberikannya kepada Anda? Ditanya. Karena pedangnya Khalid itu luar biasa. Sekali tebas sudah luar biasa. Hingga setiap Anda hunuskan, katanya, terhadap siapapun, pedang tersebut pasti membinasakannya. Kata orang Romawi tadi. Apa jawab Khalid? Tidak. Tidak, jawab Khalid. Terus tanya lagi, mengapa Anda dinamai pedang Allah? Berarti ini sudah dengar. Orang Romawi sudah mengetahui kalau Khalid itu adalah pedang Allah. Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya, katanya. Jadi ceritakan, sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya kepada kami. Sebagian kami ada yang membenarkannya dan sebagian pula mendustakannya. Jadi Allah mengutus seorang Rasul, sebagian kami ada yang membenarkannya dan sebagian kami ada yang mendustakannya. Terus aku dulunya termasuk orang yang mendustakannya, alias tidak percaya, bahkan memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga akhirnya Allah menjadikan hati kami menerima Islam, sebagaimana yang sudah kita kisahkan sebelumnya. Awalnya Khalid memusuhi Islam, yang akhirnya masuk Islam dan menerima Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam dan di mana dia mendapatkan petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada kami melalui Rasulnya, lalu kami berjanji setia kepadanya. Khalid berjanji kepada Rasul untuk setia kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakanku dan beliau berkata kepadaku, engkaulah pedang Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, engkau adalah pedang Allah di antara sekian banyak pedang-pedangnya. Maka itulah sebabnya aku diberi nama pedang Allah. Oh, gitu. Orang Romawi ini yang tadi ngajak dialog, padahal itu waktu peperangan, tapi pas istirahat Khalid dipanggil dialog. Oh begitu, kamu dapat julukan pedang Allah karena disampaikan oleh Rasulullah SAW. Engkau adalah Saifullah. Oh begitu. Akhirnya apa? Tujuannya apa? Untuk mentauhidkan Allah dan kepada Islam. Jadi untuk apa sekalian diseru olehnya? Untuk mentauhidkan Allah dan kepada Islam.
Jadi Rasulullah SAW mengajak Khalid dan juga yang lainnya kepada Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang yang masuk Islam di zaman sekarang akan mendapatkan pahala dan ganjaran seperti Anda? Ini mulai tertarik. Ya. Si Panglima ini mulai tertarik. Panglima Romi mulai tertarik dengan obrolan dengan Khalid. Kalau misalnya saya masuk Islam, apakah saya mendapatkan ganjaran yang besar seperti Anda? Maka Khalid menyampaikan. Maka beliau menyampaikan bahwasanya benar, bahkan lebih besar. Orang yang masuk Islam sekarang bahkan lebih besar. Apa alasannya kenapa? Bagaimana itu terjadi? Padahal kalian lebih dahulu memeluknya. Ini ditanya, kok lebih besar? Bagaimana bisa terjadi? Maka Khalid menjelaskan, karena kami telah hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi hidup bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami telah melihat tanda-tanda kerasulan dan mukjizatnya. Jadi kalau orang yang beriman karena melihat Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat, bagaimana praktek Rasulullah SAW, itu wajar. Karena dia langsung melihat Nabi SAW. Nah ini orang-orang yang percaya kepada Nabi SAW, tidak melihat Nabi SAW, tapi mau beriman dan taat kepada Rasulullah SAW, berarti luar biasa. Maka kita ya, atau kita semuanya yang masuk Islam pada kita tidak melihat Nabi SAW, itu mendapatkan pahala yang besar. Maka bersyukur kepada Allah SWT yang Allah mudahkan kita untuk memeluk agama Islam ini. Kembali, jadi beliau menyampaikan bahwa karena kami telah hidup bersama Rasulullah SAW, kami telah melihat tanda-tanda kerasulan dan mukjizatnya, dan wajar bagi setiap orang yang telah melihat seperti yang kami lihat dan mendengar seperti yang kami dengar akan masuk Islam dengan mudah. Wajar ketika ada orang yang sudah melihat dan mendengar langsung, wajar kalau masuk Islam. Adapun kalian yang belum pernah melihat dan mendengarkannya, namun kemudian kalian beriman kepadanya atau kepada yang ghaib, maka pahala kalian lebih besar dan berlipat ganda bila kalian membenarkan Allah dengan hati ikhlas serta niat yang suci. Subhanallah. Jadi Khalid bin Walid ini menyampaikan kepada Panglima Romawi, kalau Anda masuk Islam dan kalian belum melihat Nabi SAW, kalian akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Itu alasannya karena Anda tidak melihat. Coba kalau yang melihat wajar, tapi dengan syarat ketika Anda ikhlas dengan niat yang suci. Tergoyahkan. Kemudian Panglima ini tergoyahkan dan punya support untuk masuk Islam. Ketika mendengarkan tuturan kata dari Khalid bin Walid ini, maka Panglima Romawi itu pun berseru sambil memajukan kudanya ke dekat Khalid dan berdiri di sampingnya. Coba dengarkan ini. Apa kata-kata yang keluar dari mulut beliau? Ajarkanlah kepadaku Islam. Ajarkanlah kepadaku Islam itu, wahai Khalid. Subhanallah. Sebab dialog ini ternyata Panglima Romawi itu masuk Islam. Ayo, subhanallah. Ini pentingnya ketika orang itu dialog dan menjelaskan yang benar. Siapa tahu setelah mendengarkan alasan-alasannya kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nah ini orang Romawi ini, Panglima Romawi mendengar kemudian minta diajarkan Islam. Akhirnya Panglima Romawi tersebut masuk Islam dan sholat 2 rakaat. Masuk Islam kemudian sholat 2 rakaat. Allah Akbar. Ya, kayak orang sholat biasa 2 rakaat. Dan itulah sholat terakhir beliau. Sholat terakhir beliau. Kenapa? Karena beliau syahid. Jadi satu-satunya sholat yang disempat dilakukan oleh Panglima Romawi. Akhirnya tadi kan posisi istirahat, lagi perang istirahat, kemudian dilanjutkan peperangannya,
Coba pertanyaan anak-anak semuanya. Kira-kira Panglima Romawi ini sekarang di barisan orang Muslim atau orang-orang Romawi? Orang-orang kafir. Coba. Dia sudah masuk Islam. Dia di barisan mana? Tentu dia akan masuk di barisan orang-orang Islam. Sekarang jadi masuk di barisan orang-orang Islam, berperang membela orang-orang Islam. Luar biasa. Coba bayangkan, subhanallah. Lagi berperang, bisa berdakwah, kemudian balik menjadi barisan orang Muslim. Akhirnya kedua pasukan itu mulai bertempur lagi. Panglima Romawi, ya, Gorgias itu sekarang berperang di pihak Muslim dan mati-matian menuntut syahid sampai ia mencapainya dan berbahagia mendapatkannya. Ini subhanallah, luar biasa. Padahal hanya beberapa menit bertemu dengan Khalid kemudian masuk Islam dan ingin mati syahid setelah dia masuk Islam. Maka anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah untuk terus menjaga Islam, belajar terus dan terus perjuangkan Islam. Biar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami akan memaparkan suatu kebesaran hati manusia dalam suatu peristiwa termegah. Coba kondisi yang lagi sengit-sengitnya, lagi berperang berkecamuk, tiba-tiba ada peristiwa yang mengagetkan, mengejutkan Khalid bin Walid. Coba kira-kira apa? Perperangan lagi berkecamuk, tiba-tiba ada yang mengejutkan. Apa kira-kira? Ternyata Khalid itu mendapatkan surat dari khalifah yang baru, yaitu Umar bin Khattab. Yang isi suratnya itu intinya adalah, pertama, untuk pimpinan atau panglima dari kaum muslimin adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, agar Khalid diganti. Yang kedua, kabar tentang telah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Khalid mendapatkan sepucuk surat dari utusan Umar bin Khattab, beliau pending dulu, disimpan dulu. Belum dikabarkan kepada siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, belum. Kemudian ketika itu dilanjutkan peperangan karena lagi semangat-semangatnya dan lagi gentingnya, bahkan sebentar lagi ada kemenangan. Maka dia diambil oleh Khalid bin Walid, lanjutkan peperangannya, yang sampai akhirnya kemenangan diperoleh. Kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin. Setelah itu tinggal Khalid bin Walid datang kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tadi, nyampaikan seperti halnya prajurit kepada panglima, lapor, kita sudah menang, alhamdulillah, lebih seperti itu, ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu, kamu canda ini, candaan kamu. Ternyata bukan candaan. Setelah itu, ini Anda sekarang jadi panglima dan saya pengikutnya. Kemudian ini surat dari Umar bin Khattab, khalifah kita. Maka dengan lapang dada Khalid sudah serahkan semuanya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka itu bagaimana sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khalid bin Walid, yang legowo ketika menyerahkan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika itu Umar bin Khattab memberikan surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian disimpan dulu, belum dikasihkan kecuali setelah peperangan selesai atau menang. Tapi intinya semuanya adalah bagaimana sikap Khalid bin Walid ketika beliau diperintahkan menyerahkan pimpinannya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan beliau dengan senang hati dan legowo. Maka saudara seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain, dari sini terlihat bahwasanya
Khalid bin Walid adalah pribadi yang jujur. Pribadi yang jujur. Dan beliau itu siap menjadi orang yang depan atau belakang. Dia jadi prajurit atau panglima sama saja. Luar biasa, dan itu sebagai ibrah bagi kita semuanya. Jadi kata di sini menjadi seorang panglima ataupun prajurit biasa itu sama saja baginya. Menjadi pemimpin seperti halnya prajurit, masing-masing menanggung kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah yang ia imani, terhadap Rasul yang ia baiat, terhadap agama yang telah dipeluknya dan ia bernaung di bawah panji-panjinya ini. Jadi mau jadi prajurit, mau jadi panglima, semuanya punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau enak aja. Maka beliau tetap berjuang dan semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sudah hasilnya sudah menang, sudah gemilang, pimpinannya diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Enggak masalah. Nama beliau yang dapat enggak masalah. Begitulah bagaimana sikap, kejujuran dan ketegaran Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian baktinya yang diberikan sebagai panglima yang memerintah sama dengan dharmanya yang dibaktikannya sebagai prajurit yang diperintah. Kemenangan besar terhadap nafsu ini dipersiapkan baginya sebagai juga bagi orang lainnya oleh contoh teladan dan perilaku para khalifah yang memegang tampuk pimpinan umat Islam waktu itu. Abu Bakar dan Umar, itulah dua nama yang bila saja di lidah bergerak menyebutnya, segala sifat keutamaan dan kebesarannya langsung terbayang dalam hati. Dijelaskan meskipun hubungan kasih sayang Umar dan Khalid sesekali merenggang, kebersihan jiwa Umar, keadilan, ketakwaan dan kebesaran pribadinya yang luar biasa tidak secuil pun diragukan oleh Khalid. Jadi Umar bin Khattab itu mengambil keputusan tentunya dengan pertimbangan yang baik, dengan pertimbangan demi kemaslahatan umat. Di antara pertimbangannya, coba siapa yang tahu? Pertimbangannya Umar kenapa memberhentikan Khalid? Biar mereka tidak fanatik kepada Khalid bin Walid. Karena ketergantungan hati kepada seorang itu berbahaya, makanya beliau memerintahkan agar diganti dulu. Kepemimpinan agar diganti. Karena itu tidak ada alasan untuk meragukan semua keputusan yang diambilnya. Karena hati nurani yang mengeluarkannya telah sampai ke puncak kesolehan, kelurusan, keikhlasan dan kejujuran. Sejauh yang dapat dicapai oleh manusia yang berhati bersih dan terpimpin. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah ajmain. Tak ada sedikit pun maksud jelek Umar terhadap pribadi Khalid itu. Jadi memang Umar bin Khattab berniat bagaimana biar orang-orang itu tidak fanatik kepada Khalid bin Walid. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah ajmain. Ketahuilah bahwasanya kehidupan Khalid adalah kehidupan yang selalu perang. Bahkan dari mulai awal lahir ya, di masa kelahirannya sampai meninggal, dia kehidupannya perang. Kehidupan Khalid adalah perang sejak lahir sampai mati. Lingkungan pertumbuhan, pendidikan dan seluruh kehidupannya sebelum dan sesudah Islam. Dari sebelum Islam juga sudah sering perang. Masuk Islam juga perang. Itulah kehidupan Khalid bin Walid. Tapi meninggalnya subhanallah. Beliau meninggalnya di atas ranjang. Bukan di medan perang-perangan. Ini nanti juga kita sampaikan insyaallah. Merupakan arena bagi seorang pahlawan berkuda
yang lihai lagi ditakuti. Kemudian bahwa kegigihannya pada masa silam sebelum Islam, peperangan-peperangan yang diterjuninya menentang Rasul dan sahabatnya, dan pukulan-pukulan pedangnya pada masa kesyirikan yang menjatuhkan banyak kepala orang yang beriman, serta kening-kening para sahabat yang taat beribadah. Semuanya itu merupakan beban yang berat bagi jiwanya. Karena dulu ketika berperang sebelum masuk Islam sudah tebas, para sahabat ditebas oleh Khalid bin Walid. Maka beban berat untuk Khalid setelah masuk Islam, maka ingin membela dan ingin membalas bagaimana memerangi orang-orang kafir. Sekarang ia menjadikan pedangnya sebagai alat yang ampuh, penebus masa lalu. Bagaimana dengan pedangnya ini bisa menebus masa lalu yang dulu membunuh orang-orang Islam, sekarang akan membunuh orang-orang kafir. Dengan memancung habis segala tonggak kemusyrikan, berlipat ganda hebatnya dari apa yang telah pernah dilakukannya terhadap Islam. Anda tentu masih ingat bagaimana ketika sahabat Khalid bin Walid ini baru masuk Islam. Karena beliau ingat masa lalu di mana peperangan yang dia ikuti dan begitu semangatnya menebas banyak kaum muslimin. Ketika masuk Islam, beliau minta kepada Rasulullah SAW untuk apa? Masih ingat yang cerita kemarin? Untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang sudah masuk Islam itu akan diampuni. Tapi Rasulullah SAW diminta oleh Khalid bin Walid. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mintakanlah ampunan atas semua tindakan menghalangi dari jalan Allah yang telah kulakukan. Mintakanlah ampunan kepada Allah atas semua tindakanku yang dulu telah kulakukan." Sekalipun Rasul SAW telah menjelaskan bahwa Islam telah memaafkan semua kesalahan masa lalu. Jadi dengan Islam dimaafkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Tapi Khalid berusaha mendapatkan janji dari Rasulullah SAW saat ia masih hidup agar beliau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ditagih. Jadi Khalid meminta kepada Rasulullah SAW agar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatannya di masa silam. Sebilah pedang ketika berada di tangan seorang panglima berkuda yang tiada duanya seperti Khalid, kemudian tangannya menggenggam pedang itu digerakkan oleh hati yang bergelora dengan kehangatan semangat untuk menebus kesalahan dan menyucikan diri. Jadi ketika ingat masa lalunya, dia tambah semangat dalam berperang membawa pedangnya, serta dipenuhi dengan pembelaan mutlak terhadap agama yang masih dikelilingi berbagai persenggolan jahat dan permusuhan. Sungguh sulit bagi pedang ini untuk melepaskan diri dari membawanya yang keras dan ketajamannya yang memutus. Beginilah keadaannya. Kita lihat pedang Khalid membuat kesukaran bagi pemiliknya. Ini sahabat Khalid bin Walid yang begitu tegas, dan Khalid bin Walid itu adalah sahabat yang dikenal pintar dalam mengatur strategi dan beliau pandai berperang. Jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Khalid bin Walid adalah sosok manusia yang sudah terbentuk orang-orang yang suka berperang. Orang yang suka berperang, suatu ketika Nabi SAW mengutus saat penaklukan kota Mekah, di mana dia disuruh posisikan sebagai dai, jangan sebagai prajurit. Nah, ternyata Khalid bin Walid di situ memposisikan sebagai
prajurit sehingga ditebas orang-orang yang di depannya. Nah, bagaimana kisahnya coba kita lihat dan kita baca di sini bahwa pasca penaklukan Mekah, Nabi SAW mengutus Khalid ke berbagai kabilah yang berdekatan dengan negeri Mekah dengan pesan, aku mengutusmu sebagai dai. Ini Nabi menyampaikan, aku mengutusmu sebagai dai, bukan sebagai prajurit. Rupanya pedangnya itu telah menguasai dirinya, yang mendorongnya kepada perang atau mendorongnya sebagai peran sebagai seorang prajurit. Ini tadi suruh perannya sebagai dai, tapi ternyata pedangnya seakan mendorongnya sebagai prajurit. Dan terlepas dari peran seorang dai sebagai wasiat Rasulullah SAW kepadanya. Ini Nabi ketika melihat seperti itu, tadi disampaikan untuk menjadi dai, ternyata dia memposisikan sebagai prajurit. Nabi berduka dan terluka ketika mendengar tindakan Khalid dan sambil berdiri menghadap kiblat. Beliau mengangkatkan tangannya memohon ampun kepada Allah dengan ungkapan, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari tindakan yang telah dilakukan Khalid. Beliau kemudian mengutus Ali kepada mereka untuk memberikan tebusan atas darah dan harta mereka. Dari Nabi SAW ketika melihat sikap Khalid seperti tadi, yang disuruh seperti dai, ternyata malah dia itu seperti prajurit yang akhirnya ditebasin pada. Kemudian Nabi SAW menghadap kiblat dan berdoa, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari tindakan yang telah dilakukan Khalid. Ini berdoa kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW mengutus siapa? Adi, ya, kepada mereka untuk memberikan tebusan atas darah dan harta mereka. Kata orang, ini Khalid membela dirinya dengan alasan bahwa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengatakan kepadanya. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengatakan kepadanya, ini katanya. Jadi kenapa Khalid itu memposisikan sebagai apa tadi? Prajurit, padahal sebelum suruh jadi dai. Katanya, ada yang mengatakan, kata orang, Khalid membela dirinya dengan alasan bahwa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengatakan kepadanya, Rasulullah telah memerintahkan kepadamu agar engkau memerangi mereka karena mereka menolak Islam. Jadi katanya dia mendapatkan pesan kayak gitu. Rasulullah memerintahkan kepadamu agar engkau memerangi mereka karena mereka menolak Islam. Nah, Khalid memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu mendorongnya sekuat-kuatnya untuk menghancurkan seluruh dunia, yang dunia lamanya, yang menyiksa hatinya. Kalaulah kita mau memahaminya, itu bisa dilihat saat ia meruntuhkan berhala Uzza ketika dia dikirim oleh Nabi SAW untuk meruntuhkannya. Atau kita ingin lihat bagaimana Khalid menghancurkan dan semangatnya, bagaimana ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid untuk menghancurkan berhala-berhala. Kalau kita lihat bagaimana ia menghancurkan bangunan batu tersebut, kita pasti menyaksikan seorang laki-laki seolah-olah sedang memerangi barisan tentara seluruhnya. Jadi berhala-berhala ditebas, dihancurkan semuanya oleh Khalid bin Walid ini, sehingga berantakan, hancur, ya, dihancurkan semuanya sampai berjatuhan. Dan Khalid mengatakan, ya Uzza, sekarang engkau diingkari dan tak disucikan lagi. Aku melihat Allah telah menghinakanmu. Dia menyampaikan, ya Uzza, engkau sekarang setelah diingkari dan tidak disucikan lagi, Allah telah menghinakanmu. Nah, ini ketika Khalid diutus oleh Rasulullah menghancurkan Uzza dan lain-lain yang sudah dihinakan.
Maka kondisi ini semakin memantapkan bahwa Khalid adalah seorang yang punya kekuatan yang luar biasa, dan beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dan akhirnya hancur semuanya. Dan bagaimana akhir kehidupan beliau dan seterusnya masih ada kisahnya insyaallah tentang sahabat yang mulia ini, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa ambil ibrah, pelajaran yang bagus ini untuk kita semua agar semangat mempertahankan Islam dan berusaha untuk mengambil ibrah yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.